Oke, shalom, jumpa lagi bersama saya Juan dalam worship night di OH. Tentunya saya Juan bersama dengan saya Lydia yang akan memandu acara ini hingga selesai. Sebelum mulai acara, marilah kita bersama-sama kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami. Dan malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah pemuda, ibadah yuk. Biarlah Tuhan berkati kami, biarlah ibadah ini bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar Tuhan. Di dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Baik Mas, udah kira-kira ada pertanyaan gak sih dari teman-teman kita? Monggo ya Mas. Oke guys, sebelumnya terima kasih banyak kalian sudah memberikan pertanyaan kalian ya Mas ya, dan juga sharing kalian untuk kami ya Mas ya, para pemuda YOH. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Kira-kira kalian lagi apa nih ya di malam minggu ini? Semoga kalian bisa memantau acara ini dari awal sampai akhir. Oke Mas, monggo. Untuk yang pertama ada pertanyaan atau apa Mas? Oke. Yang pertama Sharing atau apa Mas? sharing pertanyaan yaitu impian saya adalah bisa menjadi salah satu animator di sebuah perusahaan anime di Jepang. Aku mengejar beasiswa di Jepang, Kak, mohon doanya. Amin. Lanjut Mas. Kedua, ini impian itu akan datang saat kita niat melakukannya, tekad mengejarnya, dan tulus berdoa. Amin. Lanjut lagi apa Mas? Yang kedua adalah dari Ini sebagai tulang punggung ya impiannya ya. tulang punggung. Oke, lanjut lagi Mas. Yang dari asalkan kita niat mengejar impian kita, maka segalanya akan dilancarkan. Amin. Lanjut lagi Mas. Oke. Ada saudara kita dari Papua. Kalau selama tujuan kita jelas dan mulia, maka Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Oke. Ada lagi Mas? Oh ya ini nih, saya yang paling bawah. Mungkin impian saya Belum 100%. tercapai sampai dalam jangka pendek ini. Saya merasakan impian saya terwujud walaupun saya sempat menolak pekerjaan ini. Baik, itu aja Mas ya. Iya. Oke. Baik, sobat muda dimanapun kalian berada semuanya, pada malam hari ini tentunya kita akan masuk bersama-sama di dalam topik When Your Dream Become True. Nah, untuk tema pada malam hari ini tentunya sesuai dengan request dari teman-teman ya Mas ya. Dimana teman-teman tuh bertanya, gimana sih Kak kalau ketika impian kita ada yang belum terwujud ataupun sudah terwujud. Nah, bagi kalian yang mungkin dalam jangka pendek ini sudah terwujud, berarti puji Tuhan ya Mas ya. Artinya Tuhan tahu kok kalau tujuan kalian tuh mulia, mungkin pengen ngebahagiain keluarga, atau mungkin ada yang posisinya harus menjadi tulang punggung keluarga dengan usia muda. Itu memang gak gampang ya gengs ya, memikul tanggung jawab yang berat dan tugas yang berat. Nah, kira-kira apakah ada firman Tuhan yang bisa menguatkan ini? Nah, kalau kemarin beberapa minggu lalu tentunya kita sudah membahas tentang the ambition atau tentang cita-cita, dimana teman-teman kita tuh banyak sekali ya Mas ya, punya banget cita-cita. Nah, sebelum saya membahas tentang firman Tuhan pada malam hari ini, saya pengen sharing sedikit nih sama Mas Juan tentang impiannya nih. Kira-kira Mas Juan tuh dulu dari kecil tuh punya impian apa? Monggo Mas, ceritain dulu, sharing dikit aja sama teman-teman. Kalau saya sih, cita-cita saya kalau sudah mau kuliah, saya mau ambil jurusan arsitek. Kenapa Mas pengennya arsitek itu? Karena saya dari kecil sudah hobi menggambar, jadi saya ingin meningkatkan bakat saya. Terus waktu Mas Juan pengen jadi arsitek tuh pas dari kecil kan udah hobi banget gambar ya Mas ya. Itu kira-kira dari umur berapa dan kenapa sih kok seneng banget langsung pengen pensil apa, langsung pengen kayak termotivasi? Kira-kira motivasinya apa sih? Kalau saya sih dari SD itu dulu motivasi saya melihat orang menggambar, orang mengikuti lomba, dan saya melihat pertama kali saya menggambar pemandangan. Itu waktu Mas gambar tuh menurut Mas sendiri
apakah wah ini udah bagus nih atau gimana? Masih ada yang kurang atau Saya pertama gambar sih saya masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Saya tambahin. Terus referensi untuk nambah ide-ide gambar tuh Mas lihat dari YouTube atau dari mana gitu? Tahap dulu saya lihat dari buku-buku, kalau sekarang mungkin Buku-buku saya lihat gitu. dari Google. Terus dari gambar itu Mas selain gambar pemandangan nih, misalnya anak-anak sekarang kan sukanya wah komik-komik, ada Captain America, Spider-Man. Kira-kira Mas juga terpacu nggak untuk menggambar sketsa orang, wajah gitu loh Mas? Kalau saya sih menggambar ya bisa, menggambar sketsa saya juga bisa, masih saya latih. Terus kalau yang mungkin dari sisi yang lain seperti otomotif gitu Mas, rumah-rumah gitu loh Mas. Maksudnya yang di luar ya dari yang Mas Juan gambar gitu loh selama ini. Pernah sih saya menggambar seperti rumah-rumah, desain rumah, pemandangan, karakter kartun seperti itu. Itu waktu menggambar tuh Mas, kan orang bertanya, biasanya kalau seorang pelukis ataupun seniman itu biasanya kalau membuat karya itu apakah harus setiap hari atau tergantung dari moodnya? Kalau saya sih nggak harus tiap hari, tergantung dia kalau Lagi mau pengen menggambar gitu ya? mau menggambar atau lagi udah kerja tuh bisa. Biasa kendalanya apa Mas? Mungkin karena lagi bad mood, lagi bete gitu. Kalau saya sih mungkin kendalanya sih di alatnya. Alatnya ya, tuh, kurang lengkap. iya, kurang lengkap. Mungkin waktu juga sekolah Iya, gitu ya waktu Mas juga, ya. iya, waktu. Oke, Waktu oke. yang pas. Nah, kira-kira nih Mas, selain kendalanya misalnya nih ya, pas waktu Mas udah nanggung gambarnya tiba-tiba peralatannya nggak lengkap dan posisi Mas harus ngumpulin sekarang juga. Itu gimana perasaannya? Kalau saya sih Padahal impian udah depan mata nih contohnya nih ya. kalau saya sih kesel ya, saya nyesel. Kesel ya, terus Mungkin jadi masalah besar buat saya karena nggak sempat selesai menggambarnya. Terus menurut Mas Juan pribadi, apakah kalau teman-teman yang di luar sana misalnya pengen gapai impian terus impiannya belum tercapai itu bukan karena Tuhan belum berkenankan? Mungkin Tuhan tahu kan potensi kita gitu kan Mas, atau gimana? Saya tak bisa mengulang pertanyaan. Kan gini, kebanyakan teman-teman bilang gini, oh, Tuhan aku udah coba Tuhan, aku pengen jadi penyanyi, aku pengen jadi artis, tapi kenapa sih nggak jadi, gagal terus Tuhan, padahal kemampuan aku udah sama. Menurut Mas Juan sendiri itu sebenarnya nggak harus salahin Tuhan kan? Ya menurut saya sih usaha dulu yang benar, habis itu berdoa sama Tuhan, habis itu usaha, pokoknya usaha terus lah. Oke, gitu ya aja. Mas. Iya. Oke. Baik teman-teman, tadi itu sudah ya, kita udah bahas dikit bersama Mas Juan bahwa ternyata segala sesuatu yang kita lakukan jangan selalu salahin Tuhan. Ingat ya, kalau mungkin kamu belum bisa menggapai impian kamu, itu bukan semua karena oh Tuhan gak sayang sama aku, ya bukan. Tapi Tuhan tahu kok tujuan yang mulia di mana. Mungkin potensi kamu bukan harus di situ. Ingat, mungkin kamu bisa kok menggali potensi kamu tanpa harus melalui sebuah kompetisi. Nice ya. Oke, kita akan langsung bersama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nanti saya minta tolong Mas Juan bantuin baca ya. Mas Juan, kita buka bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat 8. Nah, bagi teman-teman tadi yang sudah memberikan pertanyaan dan juga sharing-sharingnya bahwa satu impian akan terwujud kalau kita punya tekad yang kuat. Itu luar biasa sekali jawabannya ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya tekad yang kuat, maka kita tidak akan mengetahui yang namanya kegagalan. Banyak orang udah merasa pesimis ketika dia gagal, tapi banyak orang juga yang merasa bahwa kegagalan adalah awal suatu keberhasilan. Sekalipun jatuh berulang-ulang kali, itu bukan berarti tanda buat kamu untuk never give up. Tapi disinilah tanda dimana kamu harus maju, harus bangkit, you must rise up, dan tunjukkan bahwa kamu bisa. Oke Mas, kita baca yuk di dalam Yesaya 55 ayat 8. Oke guys. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Oke, Mas Juan, kira-kira firman Tuhan ini berarti menjawab nggak sih? Artinya kalau segala sesuatu yang terjadi, misalnya kita punya impian tuh kayak tadi Mas Juan ya, tapi tiba-tiba impian kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita, apa berarti itu Tuhan nggak sayang kita atau gimana? Berarti artinya Tuhan punya rancangan lain. Menurut saya itu mungkin Tuhan punya, kita sudah berusaha ya, tapi Tuhan mungkin punya rancangan yang baik buat kita, jadi kita harus berusaha dan berdoa. Oke, nice. Oke, kita lanjut lagi ya. Mas, sekarang kita baca lagi yang kedua di dalam Yeremia. Teman-teman bisa buka ya.
Ingat ayat yang pertama adalah Yesaya 55 ayat 8. Oke, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Oke, Mas Juan monggo. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, puji Tuhan. Baik, dua ayat emas ini sudah membuktikan bahwa Tuhan punya segala sesuatu yang lebih indah daripada yang kita alami sekarang. Mungkin kita merasa, kenapa sih setiap kali saya ikut pertandingan atau lihat kompetisi selalu gagal? Oke, saya sharing sedikit ya tentang masalah. Nah teman-teman, saya suka banget yang namanya event. Nah ketika saya mengikuti satu event ataupun lomba, khususnya di luar NTT ya tentunya, itu saya merasa terpacu. Kenapa? Karena ketika kita lomba di luar dari zona nyaman kita ya Mas ya, comfort zone kita, orang akan melihat bahwa kita tuh anak perantauan yang punya tekad untuk ikut lomba. Walaupun mungkin di kampung kita sendiri kita mungkin nggak bisa menang ataupun nggak lolos, tapi kenapa kok Tuhan izinkan kita ketika berada di satu tempat yang di luar dari zona kita, yaitu kampung tempat tinggal kita, ternyata kita bisa mencapai satu titik di mana we can get a dream gitu, mimpi kita, misalnya menjadi seorang pemenang ataupun kita bisa mendapatkan cita-cita itu. Nah teman-teman, terkadang Tuhan tuh mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita ya Mas ya, misalnya kegagalan, terus misalnya kita harus kalah, atau mungkin kita harus diejek, dibully orang, tapi semua itu adalah proses. Salah satunya bentuk Mas Juan dan juga kali dia di sini yang mengalami hal yang sama. Mungkin teman-teman di luar sana juga punya pengalaman hidup yang jauh lebih hebat dari kita berdua, tapi intinya saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan sudah berkata, tidak ada rancangan Tuhan yang membawa kecelakaan pada kita. Tuhan selalu membuatkan satu rancangan damai sejahtera. But you must sabar, setia dan percaya sama Tuhan. Memang prosesnya lama, memang waktunya lama dan capek. Terkadang sebagai manusia, saya sendiri juga ngerasa, Tuhan saya udah capek, udah lelah, dan everything is enough lah gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini. Sobat, ketika kita menunggu segala sesuatu, misalnya menunggu hasil ujian tes, atau mungkin ketika kita menunggu hasil pengumuman pemenang, itu kita merasa resah dan gelisah, aduh kapan ya keluar. Tapi begitu sudah keluar, kita kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Why? Karena kita tidak sabar menunggu. Nah, di dalam kesabaran itu, kita harus tetap mencetak yang namanya kesetiaan, percaya sama Tuhan dan selalu setia mengandalkan Tuhan. Yeremia 17:7 berkata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam terhadap anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan. Sobat, banyak sekali pergumulan kita, baik kali dia maupun Mas Juan, begitu banyak pergumulan kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tuh sanggup ya Mas ya, untuk memberikan harapan baru dan pengalaman baru bagi kita. Misalnya kita bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana, mungkin saat bertanding ataupun saat kita mungkin meraih cita-cita. Impian yang sesungguhnya adalah ketika kamu mau belajar dari kegagalan, mau tidak pantang menyerah ya Mas ya, tidak putus asa dan mau menerima kekalahan. Ingat guys, kita kalah bukan berarti kita udah nyerah begitu aja, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan ingin memupuk kita menjadi seseorang yang lebih kuat dari itu. Oke Mas, sebelum kita lanjut di dalam ayat firman Tuhan yang terakhir, kali ini pengen Mas Juan bikin satu motivasi untuk teman-teman tentang bagaimana untuk menghadapi kalau misalnya impian kamu gagal di tengah jalan. Misalnya kamu ikut tes gagal, kamu mau ikut kompetisi gagal, atau mungkin Mas ketika kamu pengen mendapatkan ujian dengan nilai ujian yang terbaik malah juga anjlok. Kira-kira menurut Mas Juan motivasi apa yang bisa diberikan untuk teman-teman supaya nggak usah sedih karena kekalahan yang diterima? Teman-teman mungkin yang masih merasa sedih atau kecewa karena usahanya atau cita-citanya biayanya belum terwujud, menurut saya sih harus lebih bekerja keras dan jangan pantang menyerah di situ aja, harus terus usaha, terus latihan, terus dan selalu rajin berdoa mengandalkan Tuhan. Amin. Dan tetap usaha, saya yakin pasti semua itu bisa tercapai. Jangan menyerah dan terus berdoa. Terus gimana bagi mereka Mas, misalnya yang lagi sedang berjuang? Ya, yang tadi yang pertama yang udah gagal nih, sekarang yang sedang berjuang, motivasinya apa Mas? Kalau saya yang sedang berjuang, motivasinya teruslah berusaha, berjuang terus, semoga apa yang didapatkan, apa yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Dan bagi mereka yang sudah mendapatkan perjuangan itu atau keberhasilan itu, motivasi apa saran-sarannya? Kalau yang buat yang sudah mendapatkan apa yang
kerjakan, terus tetap berusaha dan jangan terpaku, jangan sombong gitu ya. Jangan sombong, harus tetap mengandalkan Tuhan dan terus berusaha. Oke, dari Mas Juan pribadi ya, yang pengen menjadi seorang arsitektur, nih, kira-kira dari Mas Juan pribadi itu pasti kesulitannya ada ya Mas ya, tantangannya ada, malah saingannya juga berat ya Mas ya. Tapi yang sekarang yang menjadi kekuatan dari Mas Juan itu apa? Yang membuat Mas Juan tuh, gue yakin gue bisa karena ini. Gitu. Ya, saya yakin saya bisa. Pokoknya saya terus berusaha. Saya bisa, saya mengandalkan Tuhan. Saya terus berusaha, saya tetap latihan, pasti bisa. Oke, Mas, sebelum saya kasih ayat firman Tuhan yang terakhir, Mas Juan bisa cerita dikit nggak di waktu Mas Juan memenangkan satu kompetisi waktu kecil menggambar, itu kesannya gimana Mas waktu itu rasanya? Saya sih tuh senang sekali karena saya nggak nyangka. Saya latihan, saya menggambar aja, dan ternyata saya menang juara. Dan itu waktu itu kelas berapa Mas? Waktu itu saya kelas 6 SD kalau. Melawan? Saya melawan teman-teman saya di kelas-kelas lain. Wow, nice ya. Itu ceritanya tuh kompetisinya gambar tentang apa sih Mas? Ya, dulu kompetisinya itu gambar bebas. Bebas. Terus Mas Juan memilih gambar ilustrasinya tentang apa? Saya dulu menggambar tentang laut. Laut gitu ya. Ikan. Dan itu menarik begitu. Ya, saya menarik dan saya akhirnya bisa juara. Gak nyangka sih ya. Dan menurut Mas Juan, kira-kira impian apa lagi sih yang Mas Juan belum raih untuk jangka pendek? Misalnya saya pengen dulu nih ikuti lomba sekitar sekolah, misalnya animasi, atau mungkin pengen buat graffiti untuk jangka pendek ya. Kalau jangka panjangnya pengen jadi arsitektur. Untuk jangka pendeknya dulu Mas, dalam jangka waktu dekat ini. Saya ingin impiannya bisa menggambar tentang animasi, bisa membuat ini gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang menarik. Oke, jadi Mas Juan terpacunya untuk itu dulu ya impiannya. Oke, berarti buat teman-teman semua, seperti yang tadi Mas Juan udah bilang ya, sekali lagi buat kalian yang udah gagal, jangan pernah patah semangat, terus berjuang ya Mas ya. Galah, gagal, jatuh dan terpuruk itu sudah biasa. Tapi kalau kalian mau terus berjuang, itu luar biasa. Dan bagi kalian yang mungkin saat ini sedang berjuang, jangan pernah patah semangat ya. Jangan mundur ataupun kalah sebelum berperang. Terus berperang karena masih banyak tombak ataupun senjata yang lebih tajam di luar sana. Tentunya kalian akan menemu orang-orang hebat dan juga orang-orang yang bisa melemahkan kalian. Tapi ingat, perjuangan itu jangan sampai gagal karena tekad kalian sudah keras dan bulat. Dan untuk kalian tadi yang sudah berhasil ya Mas ya, tetap rendah hati. Always stay be humble. Itu penting ya Mas ya. Selalu mengandalkan Tuhan dan ingat bahwa apa semua pun yang kita kerjakan ini adalah miliknya Tuhan. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Mas Juan akan bacakan satu lagi ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 66 ayat 19. Ini ayat kesukaan saya banget ya. Oke, monggo Mas Juan. Mazmur 66 ayat 19 ya, gengs. Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kau ucapkan. Amin. Nah, Mas Juan, kira-kira ayat pokok terakhir ini menurut Mas Juan artinya Tuhan bakal jawab nggak? Kalau saya sih, Tuhan pasti bakal jawab setiap doa kita, asalkan kita jangan hanya berdoa, tapi kita juga harus terus berusaha dan melakukannya. Oret labore Mas, mantul. Oke guys, itu tadi ya dari sharing bersama dengan Mas Juan, dan semoga sharing pada malam hari ini bisa memberkati kalian semua ya. Dan mohon maaf jika kalau ada salah-salah kata ataupun keterlambatan ya dalam tayangan podcast kami. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya untuk kesabaran dan kesetiaan kalian. Dan buat teman-teman, untuk sekali lagi yang kalian penasaran dengan IG kami, kitab_podcast adalah new Instagram yang kami punya. Nanti kalian bisa langsung komen di DM kami, ataupun juga bisa langsung komen di YouTube saya di Angela Lydia, ataupun di Facebook saya Lydia Angela Suarez. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Dan satu kali lagi saya mau ucapkan Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa dan percaya sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan. Asal kita jangan bantu Tuhan, tetap sabar dan setia sama Tuhan ya gengs. Oke, sebelum menutup acara pada malam hari ini, tentunya Mas Juan akan kembali membawa kita dalam doa penutup. Monggo Mas. Kita mengakhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dari awal acara hingga akhir dengan lancar. Terima kasih Tuhan atas firman yang diberikan, biar firman itu bisa kami ucapkan
bisa kami dengar dengan baik dan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bila Tuhan memberkati kami dalam keseharian aktivitas kami, dan biar acara yang tadi bisa kami pahami dengan baik dan kami bisa kami renungkan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama ini, dalam nama kami berdoa, Tuhan sertai dan melindungi kami. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sayonara. God bless you.